Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 623. Segera setelah itu, keraguan Seiichiro Jinwuji menghilang, karena Feng Huangyuan datang bersama Shikigaminya. Dia berdiri di atas punggung Shikigaminya yang kemarin warna hijau, tiba-tiba sekarang jadi merah. Dia kemudian berkata, "Kita tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Ayo kita tunggangi burung ini dan membunuhnya." Seiichiro Jinwuji tidak berkata apa-apa, dan langsung melompat ke punggung Shikigami burung itu. Segera Shikigami itu terbang ke atas langit. Di atas sana Seiichiro Jinwuji berteriak mengaktifkan kemampuannya. Dia menyemburkan darah dan manik dari ujung jarinya. Lalu manik itu berubah menjadi puluhan gagak api merah terang, dan langsung menyerbu Zhang Yi. Zhang Yi merasa marah karena gertakannya tidak berpengaruh. Baiklah, karena ancaman tidak ada gunanya, mari kita lihat siapa yang lebih kejam. Apa kau benar-benar mengira aku tidak bisa marah? Bukan. Neon kecil, kau lihatlah ini dengan jelas. Zhang Yi mengangkat senapan runduk antimaterial dengan laras tebal dan panjang diarahkan ke Mayumi Takeuchi yang berada lebih dari 3.000 meter jauhnya. Dia mengaktifkan kemampuannya dan mengkombinasikannya dengan kemampuan lain. Kecepatan 20 kali lipat dimulai. Akurasi presisi dimulai. Puluhan gagak api menyerang portal dimensi milik Zhang Yi. Dia mengabaikannya dan menarik pelatuk di tangannya. Deru senapan runduk berukuran itu meledak di udara, bagaikan ledakan guntur. Pada saat yang sama, Satoru sudah lama mengetahui bahwa tembakan ini akan datang. Dia mengangkat tangannya, dan sosok berjubah hitam segera berbaris di depan Mayumi Takeuchi. "Boneka, maju!" Sosok itu adalah 10 boneka mutan, semuanya adalah mayat hidup yang diciptakan Satoru setelah membersihkan otak mereka. Semasa hidup mereka adalah mutan yang sangat kuat. Bahkan setelah kematian, sel-sel mereka yang bermutasi tetap aktif dan masih bisa menggunakan kekuatan mereka selama hidup. Namun, ke-10 boneka mutan yang berdiri di depan Mayumi Takeuchi. Hanya dengan satu peluru, ke-5 boneka mutan di depan langsung ditembus. 5 boneka itu tidak bisa menahan tembakan Zhang Yi, dan ammo asal itu terhenti di boneka ke-6. Satoru panik dan berkata, "Apa peluru ini sekuat itu?" Zhang Yi dengan cekatan mengganti amunisi lagi. Kini, baginya, menggunakan senjata api sudah menjadi memori otot, tanpa perlu berpikir tangannya bergerak sendiri. Untungnya, aku membagi ruang menjadi 10.000 blok terlebih dahulu, jadi aku hanya perlu menggunakan sebagian kecilnya untuk menahan racun supernatural dari api neraka. Ucap Zhang Yi setelah gagak api Seiichiro Jinwuji menerobos masuk ke dalam subruang. Satoru melihat Zhang Yi mengganti amunisi. Dia menyadari kalau Zhang Yi akan menyerang lagi. Satoru segera mengerti bahwa Mayumi Takeuchi pasti akan terbunuh oleh peluru berikutnya. Gawat, Zhang Yi benar-benar bisa membunuh Mayumi kali ini. Satoru berteriak, "Bos!" Mendengar itu, Seiichiro Jinwuji awalnya ingin menyalakan api Karma Phoenix untuk menghancurkan Zhang Yi, tetapi tiba-tiba ia berhenti. Dia meminta Feng Huangyuan mengendalikan Shikigami burung untuk bergerak cepat ke depan untuk menahan ammo asal dari Zhang Yi. Dengan cepat Zhang Yi menarik pelatuk senapannya. Karena bantuan Mayumi Takeuchi, Seiichiro Jinwuji yang dapat memprediksi waktu 5 detik ke depan, telah melihat masa depan kematian Mayumi Takeuchi dan jalur pelurunya. Dia berdiri di jalur peluru dan menghentikan ammo asal itu dengan tubuhnya.
Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya. Zhang Yi mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke kepala Seiichiro Jinwuji. Jika aku tak bisa mengalahkanmu, tapi apa kau tidak berpikir aku tidak bisa membunuh kelemahanmu? Senyum sinis muncul di sudut mulut Seiichiro Jinwuji. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba merasa pusing. Sial, ada yang tidak beres. Pikirnya setelah merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Tak lama kemudian, dia menyadari apa yang telah terjadi, lalu memukul kepalanya sendiri dengan keras untuk membunuh dirinya sendiri. Api merah menyala dan dia terlahir kembali. Zhang Yi tersenyum dan berkata, sayang sekali, itu ketahuan. Aku pernah berpikir untuk menggunakan obat bius untuk membiusmu lalu menyegelmu, tapi aku tidak menyangka kau akan begitu waspada dan langsung membunuh dirimu sendiri. Zhang Yi mengangkat senjata di tangannya dan membidik Seiichiro Jinwuji lagi. Seiichiro Jinwuji tidak dapat menghindari peluru ini, dia bisa saja menghindar, tetapi Mayumi Takeuchi di belakangnya tidak bisa. Sepertinya kau benar-benar takut orang di belakangmu akan mati. Zhang Yi tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Seiichiro Jinwuji hanya dengan senjata di tangannya, karena itulah dia mengincar Mayumi. Seiichiro Jinwuji tidak berani meninggalkan Mayumi Takeuchi dan datang untuk membunuh Zhang Yi dengan segala cara. Sekalipun dia memiliki keberanian seperti itu, dia tidak akan pernah mampu melakukannya dalam waktu singkat. Lagi pula, prasyarat untuk membunuh Zhang Yi adalah dengan sepenuhnya menghancurkan subruang Zhang Yi. Dia menggerakkan giginya dan mengumpat, brengsek. Pada saat yang sama, Feng Huangyuan kemudian memikirkan sebuah solusi. Jinwuji, kemampuan serangan Zhang Yi tidak kuat. Aku akan memblokir serangannya, dan kau pergi dan bunuh dia. Dia memanggil Shikigami kera raksasa dan memintanya untuk membawanya kembali ke Mayumi Takeuchi. Dengan cepat kera raksasa itu melompat di dekat Mayumi Takeuchi. Segera setelah sampai, Feng Huangyuan melemparkan jimat Shikigami ke arah Mayumi Takeuchi. Jinwan, maju! Dengan cepat jimat itu berubah menjadi kera raksasa, merapat dan saling mentupi Mayumi Takeuchi. Kera raksasa adalah perwakilan kekuatan di antara para Shikigami. Dia memiliki fisik terkuat dan kemampuan bertahan terbaik. Sekarang Seiichiro Jinwuji tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan Mayumi Takeuchi, jadi dia bisa fokus menyerang Zhang Yi. Seiichiro Jinwuji kemudian menggigit tangannya, menyebabkan pembuluh darah pecah dan sejumlah besar darah berhamburan di udara. Seiichiro Jinwuji berteriak, taklukkan api iblis, bunuh 3.000 burung gagak. Darah-darah itu kemudian berubah menjadi burung gagak yang menyala-nyala dan memenuhi langit. Kawanan besar burung gagak itu bergerumun dan menyerang Zhang Yi. Mata kanan Zhang Yi memancarkan cahaya putih lalu dia mengaktifkan kemampuannya. Kamui! Ruang di depan Zhang Yi langsung terdistorsi, dan kemudian ruang ratusan meter di depan menjadi bersih. Semua gagak api yang menyerang Zhang Yi hancur berkeping-keping, tidak meninggalkan apapun. Di saat yang sama chapter 623 pun berakhir. Yaping hari ini adalah... Bang, webnya apa bang? Bang, baca di mana bang? Bro, di dalam video short ada webnya dan di dalam video juga sudah ada watermark webnya. Bang, webnya yang bahasa Indo bang. Bro, gue kan translate sendiri ya dan sumber yang gue ambil emang dari Cina, bukan dari web bahasa Indo. Lalu kenapa gak lu share aja secara gamblang link webnya bang? Gak bisa bro, karena gue takut itu web bisa saja hilang kalau gue share, kalau hilang kita jadi susah bro. Buat kalian yang nonton anime dari zaman sebelum ada musik Indonesia lu pasti paham maksud gue. Atau gampangnya, lu tahu channel IQ7 gak? Konten channel ini juga sama bro. Konten beresiko tinggi. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran,
Ketikkan di kolom komentar, itu aja. Adios.